wasallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat insyaallah. Hari keempat Ramadan ya. Kami sudah berbuka puasa insyaallah. Teman-teman di Oman dalam waktu beberapa saat lagi insyaallah. Terkait dengan pembahasan kita di luar rutinitas kronologis kajian Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kita ambil exit sedikit lah, ya, mengambil rehat sedikit kajian tentang kehidupan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, diambil dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah, fragmen-fragmen kehidupan sahabat yang disusun oleh Syekh Ad-Doktor Abdurrahman Rafat Basha. Beliau dengan catatan barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahu. Pada Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi bagimu dan apa-apa yang engkau berikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bagimu apa-apa yang engkau tinggalkan. Jadi luar biasa, infaknya diberkahi, yang belum diinfakkan saja sudah diberkahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tahu potensi Abdurrahman bin Auf ini, potensi jihad malnya ini memang dahsyat. Kita akan lihat insyaallah bagaimana dan kenapa doa itu meluncur dari lisan Nabi yang catatannya huwa ahadus tsamaniyati as-sabiqina ilal Islam. Salah seorang satu di antara 8 yang masuk Islam pertama kali. Jadi Abdurrahman bin Auf adalah sabiqunal awalun dan as-sabiqnya gitu. Jadi orang yang pertama kalinya. Kemudian wa ahadul asyaratil mubasysyirina bil jannati, termasuk satu di antara 10 orang yang Nabi, mereka orang-orang yang dipastikan masuk surga. Luar biasa ya, orang yang sudah dipastikan masuk surga masih hidup, padahal masih jalan hidup ya. Ini menunjukkan bahwa memang orang yang sayang kepada Allah ini adalah orang-orang yang memang hidupnya ini sudah terpetakan dengan baik gitu ya, bukan manusia yang labil di akhir hidupnya, tetapi orang-orang yang memang sudah akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sampai dengan nanti wafatnya. Kemudian wa ahadus sittati ashabi syura yauma ikhtiyaril khalifati ba'dal Faruq. Salah seorang di antara 6 ahlus syura, ashabis syura. Ya, jadi formatur syura di hari pemilihan yauma ikhtiyar al-khalifah. Jadi salah satu di antara 6 orang yang ditugasi untuk memilih khalifah selanjutnya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan termasuk nanti hasil syura ini kan keluar 2 nama, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Nanti kemudian yang terpilih adalah Utsman bin Affan, melanjutkan dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi memang orang yang, kenapa disebutkan di awal-awal ini bahwa beliau ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam, ketika belum ada iming-imingnya masuk Islam, belum ada kekuasaan, belum ada wilayah, belum ada kekayaan, namun beliau tetap masuk Islam, dan itu merupakan ciri khas orang-orang yang as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang masuk Islam murni karena Allah, tidak karena sesuatu hal yang lain. Kemudian beliau satu di antara 10 yang masuk surga, yang dijanjikan masuk surga. Ini berarti memang sebenarnya memberikan hikmah kepada kita bahwa mereka sudah dipastikan dunia Arya, bahkan tetap beramal dengan amalan-amalan yang sulit ditandingi. Bahkan mungkin bisa dikatakan tak akan bisa ditandingi oleh manusia-manusia biasa. Jadi sudah ditetapkan oleh Nabi masuk surga, tapi masih terus beramal seperti orang yang belum punya apa-apa, belum punya kepastian apa-apa. Selayaknya kita yang harusnya seperti itu.
Kemudian satu di antara 6 berarti termasuk yang dipercaya oleh Umar bin Khattab dan tidak mudah mendapat kepercayaan dari Umar. Berarti ini orang yang sudah lulus seleksi-seleksi tahap berat. Jahiliyati abda amru falama aslama da'ahu Rasulullah al-Karim sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman. Kita juga sudah bahas ini waktu kita membahas tentang perang Badar ya. Tahu nama asli dari Abdurrahman bin Auf adalah Abdu Amru. Tapi setelah masuk Islam, Rasulullah menggantinya menjadi Abdurrahman. Karena di dalam Islam tidak boleh orang menghamba kepada selain Allah. Wa liya'budun. Jadi tidaklah diciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Maka kata Nabi ganti jangan Abdu Amru, karena Amru ini dengan Abdurrahman. Ar-Rahman merupakan salah satu di antara Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit CV beliau kalau yang belum tahu ya. Nah, sedikit dengan track record kehidupan Aslama Abdurrahman ibnu Aufin qabla an yadkhula Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam al-Arqam. Jadi dia itu Rasulullah belum punya tempat atau belum menyuruh sahabat untuk berkumpul di rumahnya Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam. Sahabat Nabi yang punya rumah cukup besar, bahkan bisa diasumsi sebelum rumahnya Arqam, Rasulullah ngumpulin orang di rumah Nabi. Di rumah yang ditempati Rasulullah bersama Bunda Khadijah itu memang luas. Namun setelah makin banyak orang masuk Islam, dibutuhkan rumah yang lebih legahan kepada rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Wadzalika ba'da islami siddiqi yaumain itsnain, dan beliau masuk Islamnya selisih sekitar 2 hari saja. Dengan Sirah Nabawi Ibn Hisham kita pernah bahas bahwa memang Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam dengan diajak ya, diperkenalkan Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dia memang walakiya minal azabi fi sabilillah. Dan dia termasuk di antara orang yang pernah merasakan bagaimana penganiayaan untuk tetap berada di jalan Allah. Ya, jadi kalau gitu ya, belum dicolek orang lah istilahnya, belum diganggu orang, semuanya serba smooth, semuanya serba indah gitu kan. Belum ada usikan atas agama, ya kan? Itu kan beda tuh, orang ganggu agamanya itu beda. Jadi memang seperti itu konsekuensi berislam zaman itu, ya. Jadi mendapatkan siksa karena berada di jalan Allah, ya. Malaki Yahul Muslim sebagaimana yang memang dirasakan oleh semua orang yang tergolong generasi pertama, ya. Fasabara wa sabaru wa thabata wa thabatu wa sadaqa wa sadaku. Wa farrabi, dia sabar, dia kokoh, tegar, kemudian dia bertahan dengan keimanannya, dan kemudian ketika datang peluang untuk hijrah ke Habasyah dalam rangkanya, maka dia berangkat dengan izin Nabi. Kama farra katsirun minhum bidinihi. Jadi orang-orang kemudian banyak yang mengambil pilihan agar selamat dari fitnah dunia, goncangan-goncangan seperti yang dihadapi oleh sebagian sahabat Nabi, maka mereka hijrah ke Habasyah. Kemudian dia kembali, Abdurrahman bin Auf ini beliau kembali, falamma udzina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabi ilal Madinah. Kemudian turun perintah dari Nabi agar mereka hijrah ke Madinah, maka kana fi tali'atil muhajirin alladzina hajaru lillahi wa li rasulih. Jadi termasuk dipercaya oleh Rasulullah untuk toli'ah, untuk menjadi penunjuk jalan, pemimpin, ya, leader untuk rombongan-rombongan orang-orang yang hijrah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini jasanya adalah membimbing orang keluar dari negeri jahiliyah waktu itu kota Mekah menuju Yastrib yang nanti akan dikenal sebagai Al-Madinah.
Kemudian walamma akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuakhi bainal muhajirin wal ansar akha kebaca saya. Akha bainahu wa baina Sa'di ibn Rabi al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, maka Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Jadi dipersaudarakan. Nah, dari sinilah kita mengenal dialog yang khas. Dialog tentang tawaran-tawaran dari saudaranya yang bernama Sa'ad bin Rabi yang kemudian dia tolak. Bagaimana kisahnya? Seringkas-ringkasnya saya ringkas. Faqala Sa'dun li akhihi Abdurrahman ibni Aufin ay ukhayya ana aktsaru ahlil madinati malan, kata dia. Wahai saudaraku yang mulia, aku adalah orang yang banyak hartanya, dikenal banyak harta di dunia, di Madinah. Ini bukan berarti dia sombong, tetapi dia ingin mengatakan bahwa yang dia tawarkan ini, yang mau dia tawarkan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Ambil saja, jangan ragu. Jangan sampai ada kekhawatiran kalau mengambilnya akan merugikan dia. Maka dia mengatakan, ana aktsaru ahlil madinati malan. Saya termasuk di antara orang-orang penduduk kota Madinah yang kaya. Paling kaya. Ya. Wa indi bustanan. Aku punya 2 kebun. Kemudian wali imra'atan. Dan aku juga punya 2 istri. Fangzur ayyu bustanayya ahabbu ilaika hatta akhruja laka'an. Silahkan engkau cari, engkau lihat, atau engkau bandingkan di antara kedua kebunku, mana yang kau paling sukai, maka akan aku lepaskan untukmu. Dan sekaligus juga wa ayyu imra'atayya arda. Wah, ini berat nih Pak Budi. Suruh ngelihat kedua istrinya, terus kau lihat mana yang paling kau sukai. Kayaknya nggak bisa kita. Ya, mau nyoba-nyoba kayak gimana. Kalau harta masih bisa lah, Pak Budi mungkin bisa ngikut. Tapi kalau istri saya nggak yakin. Dia sampai mengatakan begitu, kata dia. Ini kan kalimatnya kan fi'il amarnya sama, fanzur kan, fanzurnya kepake 2 kali karena ada wawu kan. Fanzur ayu bus 2 kebunku, sama fanzur ayu imra'atayya. Ya, arda indaka, mana yang kau sukai, menarik hatimu, maka hatta utalliqaha laka. Hatta utalliqaha lak. Jadi nanti akan aku, dan kemudian nanti selesai masa idahnya silahkan kau beristri. Makanya saya katakan nih kemarin beberapa hari yang lalu, kita itu kalau baca kisah-kisah angan-angan aja lah. Gak bakal bisa ngikut sahabat-sahabat itu ya, kelas-kelas sahabat aja tuh gak bisa gitu. Jangankan kelas sahabat, kelas sholafus soleh aja gak mungkin bisa. Imam Syafi'i 3 hari selesai itu di Ramadan. Saya bisa sehari, cuma dilarang. Saya bisa 3 hari selesai, sehari selesai. Tetapi Imam Syafi'i 3 hari khotam. Jadi sudah balik juz 1 lagi, udah juz 10. Untuk yang kedua kalinya harusnya hari ini. Itu kalau Imam Syafi'i. Nggak usah ngejar sahabat lah. Ngejar yang teteran gitu kan. Dan itu terus-terusan, bukan cuma sekali Ramadan. Jadi memang mungkin beliau itu ya biasa 6 hari kali ya di luar Ramadan. Jadi di Ramadan 3 hari. Kalau kita biasanya 2 bulan gitu. Mau disebulanin gitu ya. Kembang kepis. Gitu. Ya cukuplah kita baca-baca sahabat Nabi ini dalam rangka mencari inspirasi gitu ya. Suatu saat mungkin bisa, wallahu alam, tapi yakinnya saya enggak gitu kayaknya. Kata dia, carilah, lihatlah di antara 2 itu akan. Apa jawabannya? Jawabannya yang monumental. Qala Abdurrahman li akhihil Ansari. Dia berkata, menjawab kepada saudaranya dari kaum Ansar itu, barakallah laka. Ketika kita ditawari sesuatu yang amat berharga ya oleh yang pemilik itu, maka kita doakan ya. Alhamdulillah Abdurrahman bin Auf bukan aji mumpung gitu. Mumpung ditawarin ambil deh gitu. Ya, saya nggak tahu lewat itu.
Jadi kata Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkahi bagi keluargamu dan bagi hartamu. Kata dia, walakin dullani ala suq, ya, dullani ala suqi. Saya tunjukkanlah kepada pasar yang terdekat. Jadi dia mungkin di situ maksudnya adalah karena memang kan waktu Abdurrahman bin Auf hijrah kan dia tinggal di rumah saat sampai dia establish, punya dagangan, kemudian beli rumah sepetak dua petak, kemudian lanjut. Jadi bisa jadi dullani ini tidak selalu maksudnya fisik, bukan mana ya jalannya gitu ya, bukan berarti sono tuh belok kiri, bukan, tetapi bisa jadi juga minta bantuan. Jadi udah daripada ngasih ini kasih modal dikit lah untuk mulai, nanti setelah itu dia jalan. Jadi dullani itu bisa maksudnya tunjukkan secara fisik, tapi bisa juga maknanya itu adalah tolongnya dua kaki. Nanti setelah itu kan nggak ngerepotin lagi. Dia juga nggak mau lah berlama-lama tinggal di rumah saudaranya kan, ya walaupun enak, cuman nggak enak gitu. Jadi seperti itu. Dan secara cepat ya, ala yattajiru, dan memang cepat sekali dia ketika sudah ditujukan atau dimodali, kemudian dia langsung berdikari ya. Fayattajiru itu kan apa namanya? Jaroh ya. Wa tafiqa yashtari wa yabi', kemudian dia bergegas membeli barang dan menjual barang ya. Wa yarbah, dan kemudian dia memperoleh keuntungan, wa yaddakhiru, kemudian mengakumulasi kepentingan. Jadi hadis itu menunjukkan tahapan yang logis sekali. Minta ditunjukkan, modalin dikit, kemudian dia membeli dan menjual, ya kan? Kalau menjual dulu berarti hasil rampokan. Beli dulu baru jual gitu ya. Kan ada orang yang ngejual dulu baru beli. Ini ya, beli dulu, dia jual dari modal tadi, kemudian dapat keuntungan, kemudian dia putar. Jadi bukan dapat keuntungan terus beli HP gitu, bukan. Ya dia putar dulu, wa ma huwa illa qalil. Awalnya masih kecil putarannya. Hatta ijtama'a ladaihi mahrun. Jadi sampai kemudian nggak kecil lagi, karena kemudian akhirnya dia bisa beli mahar. Jadi targetnya itu independen, punya rumah, punya tempat, kemudian beristri. Kenapa beristri? Ya karena kita tahu kan syahwat, dua syahwat yang kemudian kita ada dua syahwat yang diredam. Yang pertama al-batnu, yang kedua al-farju. Jadi memang dalam konteks itulah kita memahami kenapa Abdurrahman bin Auf setelah dia cukup uangnya itu dulu ya, Abdurrahman bin Auf. Alhamdulillah dia menikah, waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mendatangi Rasulullah SAW, sudah wangi ya, berparfum. Sahabat Nabi berparfum. Sekarang orang ngeributin parfum. Mandar mundur aja kita. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahiyam, kata Nabi. Nam adalah kalimatun Yamaniyah. Kalimatun Yamaniyah, jadi istilah Yaman. Jadi Rasulullah ngerti dialek Yaman. Jadi kata Nabi, mahyam, mahyam itu artinya wangi kau gitu ya. Mahyam, ya apa ini, kalau kita kan wangi banget nih, ada apa nih gitu. Kata Abdurrahman, faqala tazawwajtu, kata dia, saya sudah ada rencana menikah ya Rasulullah. Kata Nabi, wa ma ataita zaujatak, ya, kau kasih apa maharnya suami istrimu ini? Kata dia, wazana nawatin min zahabin. Nah, tadi kan nanti buka puasa itu ya, kurma tuh waktu dimakan jangan bijinya jangan dibuang, tuh segitu tuh emasnya segitu. Saya nggak tahu, timbang-timbang aja ya, kalau mau ngikutin Abdurrahman bin Auf cari yang kurmanya agak gedean dikit ya, mungkin apa yang paling gede itu, yang majul itu yang gede-gede ya, tapi mungkin agak besar sedikit. Kata dia, sebesar itu ya Rasulullah. Oh bagus, kata Nabi, kalau kau bisa mengusahakan sampai emas sebesar sebutir biji kurma, kata Nabi, aulim walau bisyatin,
Barakallahu laka fi malika, kata dia. Kalau kau ingin dapat berkah lebih lagi, aulim. Aulim itu walimah. Ya, bikin perayaan. Hanya cuma seekor kambing saja. Tak apa-apa, kata Nabi. Karena kalau sudah diumumkan, mengurangi fitnah, ya kan? Siapa itu? Pak Budi jalan sama siapa? Oh, ternyata orang jadi nggak tahu dia jalan sama siapa gitu. Nah, jadi harus diumumkan, itu menghindari fitnah gitu. Jadi diumumkan supaya jelas siapa gitu, kedudukannya apa. Kata Nabi, Aul yang beli 1 ekor kambing saja begitu, maka berkah. Jadi ketika kita melaksanakan walimah, mungkin walimatus safar, jangan keburu mikir walimatul ursh terus, kita ada walimatus safar, itu kan. Itu dalam rangka mendapatkan berkah, kata Nabi, berkah itu. Harta yang seperti itu yang berkah, membuat orang senang, menghilangkan fitnah dan sebagainya. Insyaallah. Jadi ini seorang Abdurrahman bin Auf, kita lihat eskalasinya naik nih sebentar lagi naik. Ini kan baru gebrakan sedikit, alhamdulillah ya, berkah yang besar. Kemudian beliau ikut dalam perang Badar, kita tahu, termasuk orang yang ikut juga dalam perang Uhud. Wa fi yaumi Uhudin sabata hina zulzilatil aqdam, ketika banyak orang yang melarikan diri, kakinya nggak bisa bertahan melindungi Nabi. Namun beliau adalah termasuk wasamadahina farral munhazimun. Jadi termasuk orang yang tetap melindungi Nabi di Uhud walaupun banyak orang yang melarikan diri. Dan untuk itu dia mendapatkan wa ishruna jurhan. Dia mendapatkan 20 luka. Masya Allah. Ini luka-luka yang besar nih 20, kalau yang sabetan-sabetan kecil nggak dihitung. 20 jurhan. Ya, wa ishruna jurhan. Jadi beliau adalah seorang pejuang di jalan Allah, jadi berjihad dengan harta dan jiwanya. Tapi walakin jihad Abdurrahman ibn Aufin binafsihi, ya, walaupun sedemikian heroik, kita tahu bagaimana perjuangan dengan jiwanya, asbaha yu'addu qalilan idza qisa bi jihadi bimalihi. Akan tetapi agak kecil, tidak sebanding dengan, atau kecil dianggap dibandingkan dengan jihad dia dengan hartanya. Jadi para ulama sepakat bahwa Abdurrahman bin Auf bukan orang penakut, dia juga termasuk orang yang turun ke dalam medan perang, bahkan ikut luka-luka melindungi Nabi SAW. Tapi dibandingkan dengan jihad, dengan sodakohnya, malnya, ya, hartanya jauh lebih besar lagi. Kita lihat bagaimana itu terjadi. Sekali waktu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, waqal tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'than. Hendaklah kalian bersedekah karena aku sedang merencanakan untuk mengirim patroli atau pasukan. Karena apa? Waktu itu kan musim perang. Rasulullah harus menjaga perbatasan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin. Maka kata Nabi, perlu dana, sedekahlah kalian. Ya. Fabadara Abdurrahman bin Aufin ila manzilihi wa ada musri'an wa qala ya Rasulullah indi 4,000. Segera dia kembali, kemudian dia mengambil hartanya, dibawanya menghadap Nabi, kemudian dia sebutkan, ya Rasulullah, ini dia, saya punya harta tinggal 4,000, tinggal 4.000 dirham. Ya. Alfani minha aqradtuhu maradi. Kata dia, separuhnya, berarti 2.000-nya, 2.000 dirhamnya akan saya sumbangkan di jalan Allah. Alfani taraktuhu mali iyali, sedangkan separuhnya lagi 200 dirhamnya lagi izinkan saya tinggalkan untuk keluargaku. Ya, jadi jaga-jaga juga kalau kemudian dia meninggal dunia. Barulah Rasulullah, faqala Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihi barakallahu laka fima ataita wa barakallahu laka fima amsakta. Jadi tadi yang doa di depan tadi berasal dari sini, bahwa ketika Abdurrahman bin Auf untuk pertama kalinya berinfak dalam jumlah yang besar, 4.000 dirham bagi 2, itu berarti 2.000 dirham itu sekitar 261 juta. Tadi saya sempat itu. Berarti 200-an juta itu ya. 4.000 mah, 4.000-nya itu 200 juta, berarti separuhnya sekitar 130 juta.
untuk pertama kalinya infaknya sekaligus sebegitu. Jadi kata Rasulullah, tidak masalah separuhnya itu yang kau berikan di jalan Allah itu diberkahi Allah, dan separuhnya lagi yang kau tinggalkan juga berkah. Karena juga memberi nafkah kepada keluarga, buat kepala keluarga, kepala rumah tangga itu merupakan suatu sedekah. Masya Allah ya. Kemudian di perang Tabuk. Nah, di perang Tabuk juga Nabi SAW karena menghadapi pasukan Jaish Ar-Rum, tercatat Abdurrahman bin Auf wa kana fi tali'atil mutasaddiqin. Nah, kalau tadi Tali'ah Muhajirin, dia sebagai pemimpin, leader dalam hijrah, kali ini dia juga leader dalam bersedekah. Nah, dahsyatnya itu adalah faqad tasaddaqa bimi'atai uqiyatin minadz zahab. Minadz zahab berarti dirham, bukan dinar lagi, ya. Dinar bukan dirham, kebalik saya. Dinar. Besar uqiyah itu satu uqiyah itu sekitar 37 gram emas. Satu uqiyah. Jadi kalau dia mi'atai berarti 200 kali 37 gram sekitar 7,4 kilo emas. 7,4 kilo emas kalau dihitung pakai kurs Antam, ya, aneka tambang di Indonesia sekitar 6,4 triliun. Udah deh gitu ya, udah tutup buku aja lah kita. Hartanya aja nggak bisa sampai triliun, gimana mau sodakonya? Jadi iya, jadi utopia aja gitu ya, ngarang aja kita mau ngikut-ngikut, sok-sokan saya mau ikut seperti sahabat ya. Ketika ketemu Abdurrahman bin Auf langsung selesai, sudah semua ambisi-ambisi lewat. Gitu ya. Dia bisa sodakonya bisa nyelamatin negara, gitu. Sodakonya. Ya, Masya Allah, memang betul begitu. Orang itu nggak akan mungkin dia bisa sodako ratusan juta kalau dia belum berlatih di puluhan juta. Nggak mungkin dia puluhan juta kalau dia belum berlatih belasan juta. Nggak mungkin dia berlatih bisa belasan juta dengan mudah kalau belum berlatih jutaan. Jutaan nggak bisa kalau nggak ratusan, 50-an, pecahan ke bawah. Jadi makin sering kita di bawah, muternya nggak naik jadinya. Ya harus sering-sering naikin gitu ya. Paling tidak di bulan Ramadan lah. Kalau nggak bisa sepanjang tahun, paling tidak didik Ramadan untuk sedekah terbaik. Ya. Itu. Tapi yang jelas nggak akan bisa ngikutin Abdurrahman bin Auf. Hampir dipastikan nggak bisa. Gitu. Jadi kita baca ini untuk apa kalau nggak bisa? Agar kita nggak sombong. Ya. Kita pikir kita sudah sedekah, wah masih banyak. Sama lah semuanya begitu. Sombong itu selalu ada orang di atasnya. Merasa pintar ada lebih pintar. Merasa cakep ada yang lebih ganteng. Merasa sudah sedekah banyak masih ada di atasnya. Ya. Jadi akan selalu ada orang yang lebih baik daripada kita. Oleh sebab itu ya sikap yang paling sempurna atau sikap yang paling baik apalagi di bulan Ramadan ini adalah kita itu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah macam-macam lah, karena di atas langit ada langit lagi nanti. Ya, jadi begitu. Gimana mau ikut ini seperti ini? Enggak bisa. Nah, setelah dia berinfak sebanyak itu, bimi'atai uqiyatin minadz-zahabi, faqala Umar bin Al-Khattab, Umar ngelihat, berkata kepada Nabi alaihi salam, Innila ara Abdurrahman illa murtakiban isman. Kata dia, saya kok mengkhawatirkan kalau dia infak sebanyak itu, apa yang tersisa? Fama taraka li ahlihi syai'an. Adakah yang dia sisakan untuk keluarganya? Gimana itu? Enggak benar. Jadi kata Umar, benar enggak ya Rasulullah? Infak sebesar itu. Sampai enggak nyisain buat keluarganya. Kata Nabi, benar juga. Mari kita tanyakan. Faqala Rasulullah alaihi salatu wassalam, hal tarakta li ahlika syai'an ya Abdurrahman? Dipanggil sama Nabi. Abdurrahman, infakmu banyak. Adakah yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawaban dia, qala, na'am ya Rasulullah. Na'am. Taraktu lahum aktsara mimma anfaqtu wa atyab. Kata dia, ya Rasulullah, betul, saya sudah tinggalkan yang jauh lebih baik. Orang nganga gitu ya. Lebih hebat, lebih baik daripada yang tadi. Lebih banyak dan lebih bagus, kata dia. Abdurrahman bin Auf ya, kayak gitu tuh.
Ketika dikritik, bukan dikritik, ditanya sama Umar bin Khattab, ya Rasul, dia infaknya banyak banget. Jangan-jangan dia nggak nyisain apa untuk keluarganya. Umar khawatir juga kan, sebagai saudaranya, bukan ngiri gitu ya. Kata Rasul, masih kita tanyakan, wahai Abdurrahman bin Auf, kau ninggalin apa buat keluargamu? Oh ada, kata dia. Lebih bagus, lebih banyak dan lebih bagus, kata dia. Kuis nih. Apa maksud Abdurrahman bin Auf? Kalau Nabi SAW kam, kata Nabi, berapa? Rasulullah juga penasaran itu. Kok ngasih segini banyak, kok masih ada lebih? Ya. Kebayangan kita kan kalau udah main kepala T itu, kepala M aja udah kita pikir habis itu. Kok bisa? Kata Abdurrahman bin Auf. Jawabannya jadi jawaban monumental lagi yang tidak akan hilang-hilang dari ingatan kaum muslimin insyaallah. Ma wa'adallahu wa rasuluhu minar rizki wal khairi wal ajri, kata dia. Bukankah ketika aku memenuhi janjiku kepada Allah itu merupakan balasan paling bagus, rizki paling utama, kebaikan paling tinggi, dan balasannya pasti tak terhingga. Jadi dia maksudnya apa? Nggak disisain apa-apa buat keluarganya. Gitu Pak, Bu. mental orang yang pasrah, mental orang yang sudah dekat sama Allah tuh begitu. Nggak pernah dia merasa kurang. Balik lagi aja duitnya itu. Dunia itu ngejar-ngejar dia. Kalau kita ngejar-ngejar dunia, orang dikejar-kejar dunia gitu. Kuncinya di mana? Ini bukan masalah manajerial, bukan saja masalah ngatur uang, ya, income dan sebagainya. Yang diketuk itu memang pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya juga enteng aja waktu ditanya, apa yang kau tinggalkan? Sama seperti ketika Rasulullah bertanya kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq, apa yang kau tinggalkan? Aku tinggalkan engkau dan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Ini jawabannya juga mirip seperti itu. Jadi emang luar biasa para sahabat ini, bukan orang yang takut ya akan kehidupan dunianya. Kehidupan dunia tidak dia takuti, ya. Tidak dia takuti. Nah, walakin masih ada walakin lagi. Tadi walakin, ini walakin ya. Segitu besar, walakin. Udah bagus lagi, walakin lagi. Kayak naik terus gitu. Kayak eskalasi gitu ya. Wah, apa ujungnya nih gitu ya. Lakin dzalikal mal kullahu, sedemikian banyak harta yang sudah dia infakkan, sedekahkan, lam yaftin Abdurrahman ibni Aufin walam yughayyir. Jadi duitnya itu sudah begitu banyak, tapi tidak menjadi fitnah buat dia. Enggak menggoncang dia. Enggak menggoncang dia dan tidak membuat dia berubah. Tidak membuat dia itu berubah. Jadi kalau sudah seperti itu tuh badannya sudah imun. Jadi duit itu tidak menggiurkan lagi di tangan dia. Makanya cepat keluarnya. Jadi rumusnya ternyata itu. Ketika kita tidak merasa ini apa sih, ini sampah dunia, udah lewatin aja. Jadi attachment cukuplah email aja. Tak ada attachment dia, barang datang lewat gitu. Kita tuh mungkin belum bisa begitu. Jadi harta tidak mengguncang jiwanya dan tidak mengubah lifestyle-nya. Dari mana? Kita lihat. Fakana an-nasu idza ra'awhu baina mamalikihi lam yufarriqu bainahu wa bainahum. Jika ada seseorang manusia ingin melihat dia, ketika dia berada di tengah-tengah mamalikihi, budak-budaknya, seseorang pasti tidak bisa membedakan. Ya, lam yufarriqu. Lam yufarriqu, siapapun orang mau lihat, cari Abdurrahman bin Auf. Kan Abdurrahman bin Auf juga banyak membebaskan budak. Kalau budak lewat Abdurrahman bin Auf itu dia training, dia kasih keahlian, terus dia bebaskan, kasih modal. Berapa orang jadi budaknya Abdurrahman bin Auf itu kayak masuk madrasah. Madrasah tijariyah gitu ya. Jago dagang semua gitu setelah itu. Mungkin kalau ada orang sekarang, udahlah jadi budaknya Abdurrahman aja mending. Jadi ini jelas. Padahal membebaskan satu budak saja, ya, janji Rasulullah SAW bahwa seseorang akan dijaga dari api neraka jahanam dengan membebaskan seorang budak. Dan membebaskan budak dalam Islam itu bukan kayak ngusir orang keluar rumah.
Membebaskan budak dalam Islam itu adalah mempersiapkan dirinya, membekali dia, memberikan modal supaya dia punya penghasilan dan tidak terjatuh kepada kemiskinan dan tidak lagi terseret kepada perbudakan. Jadi begitu. Ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini saking sahajanya, saking sederhananya, sering duduk bersama Malikihi. Dan ketika dia lagi duduk, kalau kita membayangkan begini aja deh, orang yang infaknya, sodakonya, miliaran aja, kalau setriliun, miliaran saja. Bayangan kita ya, itu berarti sudah zakat. Kalau misalnya ada pajak, udah potong pajak semuanya. Udah bersih, masih keluarin lagi, MM-an, TT-an. Itu kita langsung kebayang lah orangnya, mobilnya kayak gimana, rumahnya kayak gimana, bajunya kayak gimana. Gila. Pokoknya semuanya pasti spesial. Enggak begitu ternyata Abdurrahman bin Auf. Ya. Ya. Kalau orang mahal itu taruh di tengah-tengah orang miskin kan mencolok dia ya. Jasnya aja kelihatan, sepatunya, wanginya. Abdurrahman bin Auf di tengah-tengah budaknya, lam yufarriqu bainahu wa bainahum. Orang enggak tahu mana yang majikan dan orang enggak tahu yang mana sebenarnya yang budak. Nah, sudah seperti itu kebayang ya bahwa kehidupan beliau itu harta itu lam yuftid wa lam yughayyirhu. Tidak menjadi goncangan, tidak menjadi fitnah, tidak menjadi ujian, ya, sekaligus juga tidak merubah dia. Nah itu, jadi mudah-mudahan salah satu di antara doa kita di bulan Ramadan ini ialah karuniakan kepada kami ini kezuhudan akan dunia. Karena kalau zuhud kepada dunia maka kita mudah sekali punya banyak teman. Agak susah nyari teman tuh kalau kita agak sedikit-sedikit. Udahlah nggak usah diterusin. Mungkin itu aja. Ada lagi nggak ya? Waktu kita bagaimana Pak Budi? Masih adakah? Masih ada waktu ya? Sedikit ya? Masih sebentar lagi ya, sekitar 5 menit lagi Ustaz. Ya, mau tanya jawab atau nggak usah? Kalau ada tanya jawab saya aja. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ustaz, Mukhlis di sini Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Pak Mukhlis. Itu Mana Pak Mukhlis? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu waktu di Mekah belum punya keluarga atau gimana Ustaz? Oh gitu. Ini Kok kayaknya bisa? ke arah dia kenapa nikah di sana ya? Iya kok kayak nggak bawa apapun gitu. Iya, sepertinya begitu. Memang ada juga sahabat-sahabat itu yang istrinya tertinggal di Mekah. Ada juga yang seperti kita sudah bahas juga Abu Bakar As-Siddiq istrinya tidak mau masuk Islam maka diceraikan. Ya, apapun konsiderannya ya beliau datang ke sana sendirian. Jadi Abdurrahman bin Auf bukan termasuk, kan ada yang sepasang-sepasang ya suami istri yang hijrah ya. Tapi ada juga yang memang terpaksa mengambil jalan bahwa makanya yang namanya hijrah dalam Islam dalam sejarah Nabi itu adalah ala dini atau min duni dini atau apa namanya min duni dinahu gitu. Jadi dalam rangka menyelamatkan agama gitu. Jadi bukan ngeboyong, bukan pindahan, bukan apa lagi ya. Bukan rihlah gitu. Jadi waktu itu pilihannya adalah ya kalau mau teguh tetap bersama Nabi ya hijrah. Kalau masih ragu-ragu ya tinggal. Nah, tapi bagus juga pertanyaannya. Saya juga harus memastikan lagi bagaimana dengan istrinya. Kalau Abu Bakar As-Siddiq kan sudah ada kisahnya kemarin. Kalau Abdurrahman bin Auf ini apakah punya apa enggak? Nah, itu saya catat dulu. Harus cek itu di Syiar A'lam An-Nubala. Biasanya ada kisah itu. Tetapi di sini di dalam Syiar A'lam Suwar min Hayati Sahabah ini tidak disebutkan kenapa dia menikah lagi. Tapi tidak disebut menikah lagi juga. Bisa jadi ini adalah istri pertamanya ya. Bisa jadi dia lajang atau dia cerai atau apa. Allahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya, jadi PR dulu. Minta waktu untuk cek nanti. Jazakallah. Ya. Mungkin kita sudahi aja Ustaz untuk memberikan Baik. kesempatan kepada jamaah di Maskad untuk bersiap-siap mendekati. Iya, betul. Udah hampir ya. Ya, kita tutup kajian sore ini dengan doa. Jazakumullah khairan Ustaz untuk kajiannya. Masya Allah jadi ibaratnya jadi ngerasa serpihan rengginang Ustaz. Nggak ada apa-apanya dibanding Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Kita cukup tahu ceritanya aja, nggak bakal nyampe. Iya, iya. Mohon doanya juga untuk ibunda mertua dari Kapten Yuda yang wafat beberapa hari lalu.
Dan Oh juga iya, Ana sempat lihat, belum sempat respon di ini, di timeline ya. ya, Masya Allah. dan Sakit atau apa ya? kalau tidak salah operasi jantung kalau nggak salah, Ustaz. Operasi ya, Masya Allah. Insya Dan juga Allah doa husnul untuk khatimah. orang tua dari salah satu jamaah yang sedang diuji dengan sakit COVID, Ustaz. Baik, Insya Allah mudah-mudahan dipulihkan, disembuhkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan tayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadim wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim an baqiyatis sahabati ajma'in wa khulafa'ur rasyidin Abi Bakrin as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Uthman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Hasan bin Ali bin Abi Talib wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk kajiannya. Pada Bapak Ibu yang akan berbuka puasa, selamat berbuka. Taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum wa ta'atikum insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sana izin dulu. Jazakallah khairan. Salam untuk Allah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.